Di sudut terpencil benua Afrika, tepatnya di Tanzania, hidup sebuah komunitas yang begitu menarik perhatian para peneliti dunia. Mereka adalah suku Hadzabe, salah satu kelompok pemburu peramu terakhir yang masih mempertahankan prasejarah. Bukan cuma cara hidupnya yang ekstrim dan bertahan tanpa teknologi modern, suku ini juga dikenal doyan makan jeroan, bahkan menjadikannya sebagai bagian penting dari kehidupan dan budaya mereka. Siap-siap tercengang, berikut 7 fakta unik dari suku Hadzabe. Yang pertama, gaya hidup zaman batu di era modern. Suku Hadzabe hidup seperti manusia ribuan tahun lalu. Mereka tidak bertani, tidak berternak, tidak memiliki rumah permanen, dan tidak menggunakan teknologi apapun. Mereka hidup dari apa yang diberikan alam, berburu hewan liar, memungut buah, akar, dan madu. Semua dilakukan dengan alat sederhana seperti busur panah dan pisau batu. Di saat dunia sibuk dengan gadget, AI, dan internet, Hadzabe masih mengandalkan insting dan hubungan dengan alam untuk bertahan hidup. Mereka adalah bukti hidup bahwa manusia bisa bertahan tanpa listrik, sinyal, atau delivery makanan. Yang kedua, jeroan, makanan favorit yang didahulukan. Kalau kebanyakan orang memilih daging bagian luar seperti paha atau dada, suku Hadzabe justru lebih menyukai jeroan seperti hati, ginjal, usus, dan jantung. Saat mereka berhasil berburu babun, babi hutan, atau rusa, jeroanlah yang pertama kali dimakan, bahkan langsung di tempat berburuan. Hati hewan misalnya dimakan mentah karena mereka percaya itu adalah bagian paling segar dan penuh nutrisi. Bagi Hadzabe, jeroan bukan hanya makanan, tapi juga sumber energi utama, bahkan dianggap hadiah dari alam. Yang ketiga, tidak pernah menyimpan makanan. Dalam dunia yang penuh kulkas dan freezer, Hadzabe justru tidak pernah menyimpan makanan. Semua yang diburu atau dipungut langsung dihabiskan dari hari itu juga. Mereka percaya bahwa alam akan selalu menyediakan, jadi tidak perlu menimbun. Hal ini menciptakan gaya hidup yang sangat fleksibel dan ringan, tapi juga menantang, karena mereka harus setiap hari mencari makanan baru. Kalau gagal berburu ya mereka bisa kelaparan. Yang keempat, bahasa mereka tidak seperti bahasa manusia biasa. Bahasa suku Hadzabe dikenal sebagai bahasa klik, mirip dengan bahasa suku Khoisan di Afrika Selatan. Mereka menggunakan bunyi-bunyi klik dari lidah saat berbicara yang terdengar unik dan sulit untuk ditiru oleh orang luar. Bahasa ini sangat kompleks dan karena tidak memiliki bentuk tulisan, semua pengetahuan suku Hadzabe diturunkan lewat cerita lisan dan tradisi langsung. Mempelajari bahasa ini bukan hanya soal kata, tapi juga memahami budaya dan ritme kehidupan mereka. Yang kelima, mereka hidup berdampingan dengan hewan buas. Bayangkan tidur di alam terbuka tanpa dinding, tanpa lampu, dan hewan liar bisa saja berkeliaran. Itulah kehidupan sehari-hari Hadzabe. Mereka membangun tempat tinggal sementara dari ranting dan daun, atau kadang hanya tidur di bawah pohon besar. Mereka tidak takut dengan singa, hiena, atau ular karena sejak kecil sudah diajarkan bagaimana cara membaca alam dan menghindari bahaya. Bahkan mereka tahu kapan seekor hewan sedang lapar atau hanya lewat, hanya sedang melihat jejak atau dengar suara angin. Yang keenam, madu adalah makanan paling istimewa. Selain jeroan, Hadzabe sangat menyukai madu liar. Untuk mencarinya, mereka bekerja sama dengan burung penunjuk madu yang mereka akan dipandu ke sarang lebah. Yang ketujuh, umur panjang tanpa rumah sakit. Walaupun hidup tanpa dokter, obat modern, atau rumah sakit, suku Hadzabe memiliki kesehatan tubuh yang luar biasa. Mereka nyaris tidak pernah mengalami diabetes, obesitas, atau tekanan darah tinggi. Suku Hadzabe bukan sekedar suku primitif, mereka adalah penjaga rahasia masa lalu manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa!